Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Tetap semangat Bapak Ibu dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Perkenalkan, nama saya Marwanto. Di sini saya akan menjelaskan mengenai peta konsep modul 2 kegiatan belajar 4 mengenai strategi pengembangan keprofesian berkelanjutan. Strategi pengembangan keprofesian terdiri dari 4 bagian. Yang pertama mengenai konsep dan paradigma pengembangan profesi berkelanjutan. Yang kedua, guru sebagai keprofesian yang relatif. Kemudian yang ketiga, konsep belajar mandiri dalam pengembangan profesi berkelanjutan. Kemudian keempat, strategi pengembangan keprofesian berkelanjutan. Yang kelima adalah komponen dan keterampilan belajar mandiri. Konsep dan paradigma pengembangan profesian itu seperti apa? Yaitu adalah pengembangan profesi berkelanjutan bermakna adanya aktivitas belajar seseorang secara sadar, mengembangkan pengetahuan, kemampuan dirinya secara aktif dan terus-menerus. Itulah. Kemudian guru sebagai keprofesian yang relatif. Nah, di sini terdiri dari 4 bagian. Yang pertama adalah ada 3 komponen penyusunnya ataupun kegiatannya seperti apa. Kemudian ada ciri-ciri guru relatif. Kemudian bahan refleksi. Yang keempat adalah refleksi mandiri. Yang pertama mengenai 3 elemen atau kegiatan. Yang pertama adalah melihat pengalaman sebelumnya, kemudian memahami dan merasakan situasi, refleksikan. Yang ketiga, mengevaluasi pengalaman tersebut dari kegiatan pembelajaran tentunya. Kemudian bagaimana ciri-ciri guru yang reflektif? Yang pertama adalah aktif, tekun, penuh pertimbangan, menggunakan pengetahuan, optimis, dan mampu menyimpulkan. Itulah ciri-ciri orang yang reflektif. Kemudian bahan refleksi itu yang seperti apa? Yang pertama adalah catatan proses pembelajarannya yang dilakukan sebelumnya. Kemudian mungkin berupa rekaman, audio atau video. Kemudian penilaian peserta didik. Dan keempat, pengamatan rekan sejawat. Kita mungkin bisa meminta bantuan ke teman kita untuk mengamati proses pembelajaran kita. Yang terakhir adalah mengembangkan pertanyaan untuk diri sendiri, bahan refleksi, agar kegiatan refleksi berjalan dengan baik dan hasilnya tentunya yang kita harapkan. Kemudian komponen yang berikutnya adalah refleksi. Ini menurut Gibbs tahun 1988. Tahapannya adalah membuat deskripsi. Kemudian cobalah memahami dan merasakan situasi. Kemudian mengevaluasi situasi yang terjadi, kesimpulan dan rencana aksi yang akan dilakukan. Kemudian konsep belajar mandiri. Setelah kita mengetahui arti dari pengembangan profesi, kemudian guru profesi yang reflektif, kita lanjutkan mengenai konsep belajar mandiri. Apa sih arti dari belajar mandiri? Adalah konektivitas sebagai pijakan sehingga komponen motivasi, strategi, dan tujuannya memiliki penekanan yang berbeda. Nah, dalam kegiatan ini dibagi 3 tahap atau 3 dimensi. Dimensi yang pertama adalah dimensi sosial. Adanya kebebasan belajar dalam menentukan tujuan. Itu untuk dimensi sosial. Kemudian ada dimensi pedagogiknya adalah aktivitas fisik dan keterlibatan dalam komunitas. Kemudian dimensi yang 3 adalah psikologisnya, yaitu proses terkait pengambilan keputusan yang inisiatif. Tahap yang keempat yaitu adalah strategi pengembangan keprofesian. Bagaimana pengembangan diri kita dalam rangka refleksi diri. Ini menurut Permendak PAN nomor 16 tahun
tahun 2008 tentang PKB mengenai 3 komponen. Yang pertama adalah pengembangan diri, kemudian publikasi ilmiah, dan karya inovatif. Nah, untuk pengembangan diri dapat kita lakukan ada 3 hal, mungkin melalui diklat fungsional dalam rangka tugas pokok kita, kemudian kegiatan KG, kelompok kerja guru yang mungkin berada di tingkat kecamatan dengan teman-teman sejawat dalam rangka menambah pengetahuan baik materi maupun teknik dalam pembelajaran. Kemudian yang ketiga adalah PTK, penelitian tindakan kelas. Ini dapat kita lakukan untuk refleksi dalam pembelajaran di kelas, sehingga nantinya kita akan mengetahui kelemahan dan kekurangan kita dalam pembelajaran seperti apa, dan nantinya akan menentukan aksi ataupun tindak lanjut. Yang berikutnya adalah publikasi ilmiah. Publikasi ilmiah ini bisa berupa presentasi dalam forum ilmiah, kemudian publikasi hasil penelitian, publikasi buku teks pelajaran ataupun pengayaan. Yang ketiga adalah karya inovatif. Nah, ini yang perlu kita ajukan, yaitu yang pertama adalah menemukan teknologi tepat guna. Yang kedua adalah menemukan atau menciptakan karya seni. Ini karya-karya yang inovatif yang kita tunggu perubahan dalam dunia pendidikan. Komponen yang terakhir mengenai komponen dari keterampilan belajar mandiri. Di sini dikatakan ada komponen, kemudian ada keterampilan belajar mandiri seperti apa. Komponen yang pertama ini adalah pastinya kita perlu niat, karena belajar mandiri perlu refleksi, perlu niat, ini yang kuat. Yang kedua adalah alokasi sumber daya, kemudian tindakannya seperti apa, kemudian kompetensi atau kemampuan yang kita miliki. Ini mengenai komponennya. Yang terakhir mengenai keterampilan belajar mandiri, di sini ada 3 hal. Yang pertama belajar bebas, ketidaktergantungan, dan kontrol psikologis. Itu mengenai peta konsep KB 4 modul 2. Semoga bermanfaat bagi kita semua, sehingga kita mampu meningkatkan keterampilan dan pengetahuan kita dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.